Kalau ada YouTube yang ngomong kotor kasar, tutup langsung YouTube-nya, akunnya. Langsung ditutup. Oh iya, harusnya bener kok. Ya udah kita edukasi bahwasanya nggak harus ngomong kotor untuk mengentertain orang gitu loh. Nah itu kenapa sering ribut sih Bang Aldi? Siapa sebut nama siapa? Bang Deddy Corbuzier. Iya. Pasti ngajak debat. Itu kenapa sih? Tapi gara-gara itu kan viral naik, jadi memang sengaja cari itu katanya kan banyak pansos. Memang, aku bingung. Ini kamu datang ke acara aku, ngomongnya kayak kamu misalkan jutaan orang di luar janda, kamu diapain? Tak nikahin semua. Terus kalau semuanya ada jutaan orang nikahin, itu kenapa ditanyain sama dia? Maksud saya nikahin bukan saya aja, saya misalnya nikahin. Enggak, waktu itu kan ngomongnya Bang Aldi yang mau nikahin semua. Bukan, karena dia mancing. Revisi sekarang dong. Karena dia mancing. Mungkin dia bilang, hati netizen nih kalau kayak Oh gini. enggak. Bang Aldi. ini aduh. Mau maaf. Sebentar, Pak. Nggak bisa segampang itu. Nggak, gini. Nggak. Secara personal udah kita maaf-maafan. Iya, Saya juga itu ampun banget. Bro, yang netizen nggak tahu ya. Kita pas kelar kemarin podcast di tempatnya Brotherly di Papa Korea ya, Opa Korea. Mas Korea. Mas Korea. Pas turun kita udah peluk-pelukan. Netizennya aja yang baper. Oh, tapi sekarang kan ada efek sampingnya Bang Aldi. Pasti gini, karena kita natural kemarin itu debat natural. Ya memang manusia biasa, ya berbeda pendapat wajar. Tapi yang kau tidak posting, pelukan kita di bawah. Kadang memang nggak direkam. Memang nggak bikin settingan Iya sih, juga. makanya Kedua, ya memang aku baper, aku keluar kan. Iya. Memang sampai situ kita syuting, tapi di bawahnya nggak tahu apa yang terjadi. Di bawah gua sama dia saling maaf, pelukan ngobrol biasa. Beberapa komentar netizen seperti misalnya, Iya. balik aja tuh ke negaranya, ayo. Lah emang harus balik. Dia orang tuanya di sana, keluarga lu kan di sana. Tapi bukan sekarang dong ya. Ya kan lu juga balik. Kayak dari Corbuzier, gua akan pindah negara, ya pindah ke Singapura liburan. Nah, tapi balik bener lagi. dia nggak salah. Cuman pas dia omong gini, aku tersinggung sama semua orang juga lagi omong itu apa? Iya. Bukan cuma balik aja negara lu, tapi lu udah numpang negara orang. Tapi emang bener. Memang numpang kan di Indonesia, cuman itu jadi semua sekarang lagi maki aku udah Nah, numpang Bang Aldi kan udah bertahun-tahun Oke. kenal sama Lee Jong Hun. Yes, Lee Jong Hun udah cinta sama negara, betul. udah di sini, Anaknya punya juga. anak di sini. Yes. Istri orang Anaknya Indonesia. warga negara sini, Li ya. semua warga negara sini. Warga negara istri, sini, sama istri kayak juga gini. warga negara sini. Jelasin dulu deh, biar netizen tahu. Gini, kan memang kenyataannya begitu. Lee asli Korea, kecuali dia asli Indonesia. Lo pindah ke negara lo kan aneh. Saya bilang pindah tuh biar dia ngunjungin ibunya, keluarganya. Kan Bener. mudik maksudnya. Mungkinnya dia niatnya gitu, cuma pas itu mungkin lagi baper, lagi sensi. Iya. Wah, aku nggak mau balik, lu yang nyuruh gitu. Mungkin aku pikir. Tapi jujur ya, Li, gua ngerasa salah lo. Gini, saya bilang sama istri saya juga, saya kayaknya aku baper waktu itu. Dan lagi pula baper boleh kan bro? Boleh, saya juga baper. Iya, waktu kita habis. ngungkapin apa adanya, ya. Terus di bawah juga minta maaf. Itulah kesalahannya di bawah tidak dilanjutkan videonya dari pihak manajemen Iya. Koko. Kan waktu itu spontan di bawah Tapi aslinya kan ketemu. aku cabut, memang nggak niat syuting lagi, aku tersinggung, aku cabut kan. Iya. Tapi Memang memang nggak itu salah natural dia sih. juga. Iya, natural. Dan memang tapi Dan waktu itu kan terjadi natural aja, Benar. spontan di bawah permohonan. dan hari ini kita klarifikasi karena kita nggak mau juga bikin blunder, nggak pengen ngunjukin kita nih berdua bermusuhan, enggak. Karena masih gantung kemarin, makanya hari ini kita hadir berdua meluruskan ya bro. Betul. Soalnya Dan- kan sayang aja gini. Sebenarnya banyak omongannya dia benar. Aku ngomong kata-kata anjing itu nggak benar. Tapi karakter aku biasanya di konten aku begitu, mungkin dia juga kaget. Mungkin kondisinya Kaget, kurang benar. tepat, situasinya kurang tepat, dan juga pas dia juga mungkin bercanda, kena prank, tapi aku masih nggak nangkep. Oh ini serius apa enggak? Soalnya dia habis gebrak-gebrak kan. Oh, Nggak usah orang Korea, Li. Orang Indonesia juga suka bingung ketemu dia ya. Iya, tapi kalau orang Korea yang nggak baperan kayak saya, mungkin oke. Kalau saya kan tipenya sensitif, Tapi baperan. yang lucu gini nih kan gue Apa? nanya, Ha-ha. lu presenter bukan sih? Terus lu jawab bukan, Aku itu bukan. lucu loh. Nggak, tapi bener aku kan Tapi bukan lu presenter bro, Oh, enggak. selebrita. Iya, tapi itu kan host, bukan presenter iya, banget, bener beda. sih, bener, Terus habis iya. itu dia ngomong, Trans TV, Trans 7, dalam hatiku, wah sampai IP-nya ngomong ini ada apa gitu kan, bingung terus. Tapi habis kejadian itu, aku kan keluar, udah kita maaf-maafan, sorry bro, mungkin levelku nggak nyampe, aku keluar nih. Dia bilang. Habisnya dia bilang,
Oh, aku keluar lagi nungguin, lagi turunin emosi, udah numpang negara orang, aku masuk gebrak pintu itu gara-gara itu sebenarnya. Tapi benar numpang negara orang, tapi aku baper. Tapi bener Pak, pas dia muncul, gue kaget loh. Dia datang. Tapi marah bener kan? Wah, serem bro. Tapi itu aku pengen ngomong, kita settingan gak tuh? Ya enggak bro. Tapi semua orang bilang, alah ini settingan tai, Iya. itu banyak bahasa kasarnya. Settingan Tuhan. Jadi gini, manusia biasa kita kok. Gak luput dari saya emosi juga waktu itu. Beliau juga emosi. Ya kan naturalnya debat, emosi boleh, cuma jangan lama-lama. Nih kita duduk bareng, saya peluk beliau. Jadi udah kita nunjukin, oke, kita ribut, tapi kita kelarin kita juga. dewasa lah ya. Dewasa, jangan Salah dilarut-larutkan. Wajar. Ya cuman kadang kita nggak sadar ya. Saya juga minta maaf sama Li. Sama-sama aku, kita juga minta maaf Saya ya. minta maaf juga sama Karena di Li. rumah koko kan. Karena kita ternyata berdua. setelah Yang mana diposting, setelah diposting kita juga nggak sadar Dan efeknya yang bisa. aku nggak tahu loh itu full videonya bakal gitu. Aku tahunya kan teaser, cuma kita udah kelar. Gue taunya dari TikTok Pak. Oh, Gue nggak nonton Pak, full. saya bangun pagi, aku nggak nonton, apalagi aku nggak pernah nonton YouTube. Bangun pagi, asistenku, roadmanku kirim, terus tag aku mention, ting, makinya, terus bilang, kak, ini videonya di mana-mana, bilang udah disikat habis sama Aldi Taher. Aku bingung, disikat apaannya? Itu pagi rame. Gigi kali ya disikat. Makanya rame banget. Aduh. Tapi akhirnya lu ngerasain yang gue rasain ya, dibully. Oh, Anda sering ya Pak ya? Kalau gue mau udah bodo amat. Lu jangan bully sahabat gue, lu bully gue aja. Dia orang bahaya lu. Jadi waktu itu kan saya mencoba ini Bang Aldi. Udah minum dulu Pak. Ya. Oh iya. ngomong Ini yang sangat disayangkan adalah pada saat episode itu belum ada Loh, kalau jahe udah merah, ada jahe nggak merah. bakal ribut. Loh, udah Hati masalah tenang. cuma nggak bakal ribut, tapi bener-bener kita nggak ada settingan, makanya kita Ada hikmahnya, mempersiapkan. iya. Karena kita udah selesai, perlu jahe merah AMH. Untuk biar menenangkan. Karena hati. kita natural dan jahe merah ini juga menyehatkannya natural. iya. Makanya imprem jahe merah. Ada hikmahnya Li. Nah, jahe merah kerennya nih Bang Aldi dari AMH. Ada Koreanya ginseng. Nah, Jahe. ada habatus saudanya dari Arab. Jahe dari Sumatera Barat. Jahe dari Indonesia. Semua tuh. Khasiatnya benar Lengkap. luar biasa Bang Aldi. Sangat. Madunya juga ada loh. Ada madunya. Wih, enak Nah, banget. ini benar-benar buat imun. Aku minum ini buat meningkatkan imun, paru-paru, kesehatan paru-paru sama perut. Perut. Kalau wanita yang lagi haid dan kadang-kadang mengalami kesulitan, kalau minum ini bisa lebih adem. Marilah seluruh rakyat Indonesia minum jahe merah AMH. Bro, ini kayak bintang iklan kita berdua. I love you. Nah, Bang Aldi, Ya. waktu itu kan aku udah minta izin sama Bang Aldi, karena aku jujur sedikit ragu waktu itu. Waktu itu ini dirilis apa enggak? Iya. Aku minta izin. Aku minta izin dulu. Terserah keputusan kalian berdua. Terus gue bilang, waktu itu. tanya Linya mau ditayangin nggak? Terus Nah, kata Bang Aldi Romo, bilang "Li kalau sih Li mau." oke, Bang Aku Aldi bilang oke. mau itu karena jujur nggak nonton full, terus Iya. aku pikir gini, kalau sampai nggak tayang, kita kan nggak dibayar ya. Jujur, karena apa dia udah datang jauh, aku datang jauh. Ini serius bro. Jadi BU ya bro ya? Bener, Buat bro. popok anak kita ya? Jadi yang salah editor aja lah ya. Ya bener Editor ya. Tapi ya, dia ngomong waktu itu aku pertanyaan apa ya? Oh semua artis kenapa sekarang banyak ke partai? Dia bilang BU kan? Bener aku yang baper. Bener kan semua orang nggak ada sekaya apapun pasti baper. Vicky Prasetyo aja juga nyalain BU Pak. Saya 2 kali nanya ke Kak Ali. Ya. Apa Li ya? Pertama dijawab cepet. Wah, dia jawab cepet. Kayaknya cuma nonton teasernya doang nih. Ya nggak tuh, sorry. Lo kan berarti nggak nonton full, Nggak cuma nonton. teaser. Ah. Kalau lo nonton full, lo pengen ditayangin nggak? Jujur. Enggak sih. Jujur kalau sekarang ditanya lagi, enggak sih. Jujur. Jadi aku ngasih waktu tuh setengah jam, ya kan? Iya. Aku tanya sekali Tapi lagi. aku langsung jawab loh. Oh iya boleh. Nah, yang pertama dia langsung temen jawab. Banyak temen gue yang bilang, Silly bego tuh. Mau Tapi aku jujur, benar aku cuma mikir satu. Brotherku ini kita udah kenal lama ya, Iya. udah kenal lama dia dari Sering bercanda juga. Bercanda juga, terus dia bilang selalu ngomong kan bercanda, cari popok sama sempak istri. Iya. Aku juga sampai sekarang gitu. Dia Apalagi family man. loh, Selalu. kalau kita gara-gara kita nggak profesional, itu kan aku yang nggak profesional waktu itu. Terus nggak boleh Nggak tayang. profesional, bro. Kalau nggak boleh tayang kan kita merugikan banyak orang. Makanya aku bilang nggak Keren apa-apa. sih. Iya. Nggak, di saat kamu bilang mau tayangin, ih, kita nggak tahu bakal kayak gimana ke depannya. Maksudnya ini kan pertengkaran ya. Iya. Kok Li mau? Sedangkan dia kan, Biasanya nggak pernah settingan. nggak iya. pernah. Ya udah akhirnya udah ngalir aja lah. Li, perasaan kamu gimana sih, Li?
Dicaci maki? Aku dicaci makinya nggak masalah. Waktu aku sebelum nikah yang tadi aku bilang aku bercanda selalu, aku bilang pembini orang, bini orang itu dicaci maki habis-habisan zaman dulu, fine. Sekarang nggak enaknya di foto atau di video keluarga. Otomatis di situ kan ada tag anakku, istriku, jadi mereka semua info kan pasti kebaca. Jadi nggak enaknya cuma itu aja. Makanya nih Li, aku sampaikan teman-teman semua netizen ya, kalian boleh bully saya, bully Li, jangan ke anak-anak keluarga, dosa lu. Serius. Ini kan perdebatan saya berdua, jangan bawa anak-anak. Saya juga minta maaf ke Li juga. Saya juga minta maaf. Ya, karena ya saya nggak pengen blunder kok, makanya kita hari ini duduk bareng, ya kita silaturahmi untuk selesaiin ini. Gitu. Saya juga banyak belajar nggak boleh bahasa kasar. Dalam arti aku pikir itu bercanda karena banyak teman-teman dekat-dekat kita kan bercanda gitu, oke, tapi memang itu kata-kata kan nggak benar. Kita nggak bro, terakhir gue posting di IG saya Ali Tarik Official, saya tulis saya dan sahabat saya Broly, anggap aja kita lagi main sinetron, mengajarkan kalian di luar sana bahwasanya untuk ngelawak, untuk menghibur, nggak perlu ngomong kasar kotor gitu. Ini mungkin pelajaran buat teman-teman yang lain juga di luar sana gitu kok. Dan anggap aja sebagai sinetron nih. Tapi mungkin kata-kata yang paling banyak ditangkap dari netizen adalah yang di negara orang. Iya. Sama kalau itu kan emang kenyataan. Iya, cuman kan nggak punya attitude kadang dan lain-lain. mentality seperti itu tuh, di negara gua, di negara lu, itu kan yang. Tapi saya sebenarnya tahu dia maksudnya itu ngomong itu karena memang biasa lu jokes-jokes lu Jokesnya gitu di situ ya. Cuman ya anggap aja ini pembelajaran buat semua, buat saya juga, buat Li, buat Koko juga, siapapun yang buat tayangan, walaupun ini di YouTube, ya kayak tadi saya ngomong itu, kayaknya ada editor, bener nggak bro? Bener. Kalau kita ceplos-ceplos itu, tolonglah editornya. Jadi edit ya? Jangan sengaja dilosin. Jadi yang salah editor ya, yang mana? Editor. Nggak, kalau di kita profesional, kita semua tanpa diberitahu pun pasti kita sensor. Jujur nih anak stand up komedi juga, tolonglah ditit gitu. Saya juga jujur, saya kalau nongkrong juga suka ngomong begitu. Tapi kan ini kan ditonton orang. Ditonton. Bar keklik anak gua, anak Kelly, anak Koko semua gitu. Ayolah kita belajar untuk, ayo pelan-pelan kita benahi gitu loh. Tutur kata tayangan. Tapi Bang Aldi benar-benar nggak pernah ngomong kasar lagi sama sekali. Kasar. Nggak, Kata-kata kasar. Kemarin saya ngobrol sama Koko. Kok, udah kok hal yang salah jangan dibenarkan. Bener nggak? Jadi Lee Jong Un tidak akan lagi mengucapkan kata kasar di setiap konten yang diikuti. Gini, masalahnya baik di televisi maupun di digital. Ko Raffi udah kenal saya lama kan. Saya sering ngomong itu nggak? Padahal enggak di konten. Lagi obrol sama Ko Raffi, aku sering nggak? Kalau secara pribadi nggak Iya pernah. memang aku di situ memang bawanya seperti itu. Nah, tapi di konten tapi aku pikir ada pelajaran yang aku belajar dalam baik tidak harus mengucapkan kata itu. Yang lain juga bisa banyak kan. Semut. Iya, maksudnya kucing atau semut. Kucing lu. Oh, ya kayak kemarin kan kayak kita ngomong. Tapi waktu itu aku mau setelah yang itu ada kucing loh. Kucing nggak ditayangin. Berarti editor lagi bro. Padahal aku ngomong 2 binatang itu. Gak apa-apa lah. Itu pelajaran buat aku. Jadi Ada hikmah ya. bener, dia kasih tahu satu pelajaran buat aku. Mungkin kalau bukan dia, Jadi Lee Jong Un tidak akan lagi mengucapkan kata-kata kata itu kasar, bukan kasar ya? kasar itu kan kasar. Kok ada larang-larang ngomong kasar? Capek ya. Ini juga kasarnya. Itu kan kasar. Jadi Jadi berantem lagi nih kayak gini. berusaha tidak mengucapkan kata kasar, apalagi kata-kata itu. Itu satu pelajaran buat aku. Apalagi Lee Jong Un punya anak Betul. 4 ya. Empat. Aldi Tahir juga anaknya berapa total? 3. 3. Saya juga punya anak 4. Saya juga kadang-kadang ketelepasan ngomong. Sama kita manusia Cuman dari biasa ya. kejadian kemarin, dia bener juga sih kalau anak gua nonton gua di Bener, gak bagus. Jadi Lee tidak akan mengucapkan kata-kata kasar lagi sebagai buah. Nah, berarti kan bagus juga Bang Aldi bahwa ternyata apa yang di kejadian itu walaupun ribut-ribut, walaupun ada dampaknya ini itu, tapi kan kedepannya Lee Jong Un. Tapi saya salut sama beliau orangnya legowo loh Pak. Kita itu ribut, benar ribut, begitu udah ribut kita kelar, sama-sama dewasa. Saya minta maaf, dia minta maaf juga di bawah kan. Kita cuma 10 menit loh kelar loh. Dia ngomong gini, bro, aku nggak bisa nyimbangin kamu bro. Iya, aku bilang. Dia ngomong gitu kan. Aku bilang levelku nggak sampai levelmu, jadi mungkin aku yang kurang bisa membawa acara ini, terus kurang bisa mengikuti dia, apalagi dia kan guest star. Aku mengakui dia, ya sorry gitu. Dan kecampur juga, kita obrolannya waktu itu serius kan. Ya terlalu serius. Saya juga ya memang pembawaan saya kan nggak mungkin dirubah ya kok ya, ngapain sih jadi orang lain kan, jadi apa adanya kan, dan ada apanya kan. Ya saya juga datang kalau dibayar Koko kan, kalau nggak ada amplopnya ngapain ini. Iya bener. Nah kalau
buat presenter lain atau komedian lain atau host lain yang kalau di digital kan udah bebas nih. Oh itu kan? Bahkan yang lebih parah, lebih gila itu banyak loh. Nih gini sebenarnya saya jawab ya, kenapa saya waktu itu marah, saya tersinggung. Jujur, saya teman-teman yang lain, saya ke podcast yang lain juga mereka masih begitu. Tapi kemarin mungkin dia sempat ngomong, saya nggak bisa ngebawa. Yang saya tangkap, Li kan nanya, saya udah jawab. Terus Li bilang, kalau mau nanya gitu nggak usah ke dia. Langsung dia ngomong, maaf ya, anjing. Saya ngerasa itu ke saya. Oh ya, dia pikir aku bilang anjing kepada dia. Iya, maksudnya lu nggak usah nanya ini ke dia. Dia mungkin bodoh, padahal saya mah bodoh. bukan gitu. Tapi bener yang sebenarnya yang dia kan di situ kan nanyain mulu. Iya. Aku juga bingung kenapa nggak nanya langsung gitu kan? Oh, berarti lu kesel sama dia sebenarnya. Ada keselnya. Lanjutin aja bro. Aku selalu bilang si botak ini kurang ajar gitu loh. Cuman pas habis dia jawab itu aku maksudnya sambil bercanda ketawa. Ini gitu, tapi dia merasa mungkin pas timingnya aku merasa ke dia. Makanya gue bilang gue yang baper ternyata. Nah, ini kan masalahnya lebih dalam dari itu. Ya, masalahnya mengenai free speech, kebebasan berbicara. Oh, ya. Oh no. Nah, tadinya kan misalnya di free speech. Free speech. Iya, maksudnya free speech serius. Kalau free speech, kenapa nggak di gedung DPR MPR ngomong itu juga? Bukan, maksudnya kan ini hal yang baru nih. Hal yang baru di Indonesia. Makanya digital. Free, but not free. Come on. Kita kan mengadopsi nih ya, free speech ini contohnya. Makanya tolong dong, KPU, Komisi Penyiaran Umum, tertibkan juga YouTube. Mana bisa kan ranahnya bisa, bikin aturan. Makanya pilih saya nggak bikin. Jadi Bang Aldi Taher kalau nanti terpilih jadi anggota DPR RI akan mengusulkan untuk KPU mengatur juga. Kalau ada YouTube yang ngomong kotor kasar, tutup langsung YouTube-nya, akunnya. Serius ini. Langsung ditutup. Oh iya, harusnya. KPU kan untuk Komisi Penyiaran Umum. KPI. KPI itu nggak di digital, itu buat TV. Tuh. Itu kan KPI, ini kan baru bikin gua KPU. Komisi Penyiaran Umum. Umum itu berarti YouTube, TV, semua. Jadi kalau Aldi Taher sebagai anggota DPR RI nanti terpilih akan mengusulkan ke Majelis Dewan untuk membuat undang-undang yang mengeban semua orang yang ngomong kasar di YouTube. Yes, insya Allah. Alasannya? Tanya ibunya Koko. Ibunya Koko jangan. Itu jawaban bagus juga. Enggak, tapi ibunya Koko kan lagi pingin istirahat pelan-pelan. Enggak, tanya ibu saya, tanya ibunya Li. Ya semuanya bilang nggak bagus pasti. Ya udah, tanya ibu-ibu semua gimana ibu. Gak ada bisa bercanda yang lain loh kok. Kucing. Ya tapi bener, ini mungkin di luar sana pikir itu pas omong itu banyak yang ketawa, banyak yang bilang lucu. Tapi sebenarnya itu bisa mengajarkan nggak benar. Itu aku baru belajar kemarin. Jadi kalau bisa teman-teman di luar sana juga kalau merasa itu lucu, sebenarnya nggak lucu. Nggak lucu. Lebih baik bilang kata-kata yang lebih baik. Meski mau YouTube, mau TV, film apapun, kalau bisa ya kesadaran diri sendiri. Seharusnya kan educated dong. Nah, saya ini pelawak lama kok. Saya main Tawa Sutra sama Budi Anduk. Ya sama Vicky Prasetyo kita pernah di film Jurassic Park. Jurassic Park? Yes, tanya Vicky. Dia jadi apa? Ya, Jurassic Park. Jadi keringatnya dinosaurus. Oh, keringatnya. Tuh, itu kan lucu. Nggak harus. Ini daripada ngomong yang ANJING itu, ganti dinosaurus. Udah gitu aja. Jadi akan semua orang disensor nih nanti sama Aldi Taher kalau jadi anggota DPR. Iya dong. Bahwa semua orang harus melewati sensor yang ketat juga gitu. Harus dong. Harus. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Oke, sekarang pendapat kalian mengenai netizen yang berkomentar seenak jidatnya itu gimana? Ya saya doain aja dia nggak punya kuota. Bukan, kalau presenternya disensor, gimana dengan netizennya? Yang bisa bilang contohnya Bang Aldi Taher pernah. Kalau presenternya udah mulai, nggak ada kata-kata kotor, netizennya juga kan. Misalnya tetap kita kan public figure kok. Makanya saya baca Quran rekam posting. Kalau presenter dan channel YouTube-nya disensor, netizennya disensor juga apa enggak? Saya juga netizen, sensornya diri sendiri dulu. Jadi Bang Aldi justru nggak usah nyalain orang lain dulu, nyalain diri sendiri dulu. Saya netizen kok. Ya dimulai dari diri kita. Ya alhamdulillah keren tadi dia ngomong. Wah akhirnya saya mikir juga ngapain sih ngomong-ngomong kasar lagi. Anaknya nonton, public figure semua nonton. Pak Jokowi nonton, ya kan? Tapi kan netizen juga kan sekarang banyak belajar kan kalau salah ngomong
sampai dituntut sama banyak artis kan, nuntut akhirnya mereka minta maaf. Dari situ mungkin jadi pelajaran buat banyak netizen. Tapi masih banyak banget netizen yang kadang-kadang omong itu kan nggak mikir pakai otak. Kalau di Korea ada censorship kayak gini kan? Digital kayaknya masih nggak ada. Susah kalau digital. Bro, di Amerika juga TV masih begitu ya. Ya ini istilah bahasa gaul lah ya. Iya, bahasa candaan, gaul apa. Ya intinya gitu. Intinya kita mulai dari diri sendiri. Kalau Koko nanya, berarti kita harus tertibkan orang lain. Udah deh. Dimulai dari saya dulu, udah gitu aja. Nggak usah ngomongin orang lain. Yang lain kita ingetin aja. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor deh. Nah, beberapa orang menganggap itu biasa contohnya. Akhirnya mereka jadi biasa. Anjay contohnya, itu biasa. Jadi level censorship-nya sampai semana? Udahlah kok, udah dimulai dari diri saya aja udah. Saya nggak mau ngurusin orang lain udah. Capek kok. Mendingan saya minum jahe merah AMH aja. Udah habis. Udah. Habis. Punya lu mana? Nanti kita bikin lagi. Kok. Bisa lagi. Sama-sama sayang. Biar suapin dong. Suapin dong. Ini bercanda gini boleh kalau gini? Loh, ya, bro, minta disuapkan nggak masalah. Baper. Kita bisa baik, karena jahe merah AMH. Panjang nih kontrak AMH nih. Amin. Amin. Beneran. Kita kalau kemarin settingan belum tentu ada rezeki begini. Tentu. Terus makanya sering-seringnya ribut. Yang ini yang benar-benar kamu bikin sakit hati waktu itu apa? Ya numpang negara orang, terus apa yang nggak punya attitude. Sedangkan realnya saya bukan seperti itu. Kan Korofi udah kenal saya lama, kena bro. Tapi lu numpang negara orang nggak? Benar. Terus nggak pindah warga negara aja ke sini? Iya bro. Jangan. Karena kalau saya pindah warga negara sini, misalkan orang tua saya, misalkan ada apa-apa nih, keren. Saya urus visa dan lain-lain kan ribet. Respect. Ibumu. Tapi netizen mesti tahu dong. Ya, dan juga apa ya? Saya mencintai Indonesia, tapi saya kan dilahirkan di Korea, jadi saya harus respect sama negara Korea juga. Terus itu sih lebih ke itu. Makanya istri tetap warga negara Indonesia. Enggak bro, kayaknya roman-romannya kita bakal syuting jahe merah AMH ke Korea deh nih bro. Kan ada ginseng, ada jahe. Jadi Indonesia dan Korea bikin dua negara nih. Yang penting pemainnya siapa dulu? Ya kita berdua dong. Alhamdulillah. Jahe merah. Oke. Nih ada yang bilang ya Lee Jong Un nggak bisa dapat kerjaan di Korea. Terus banyak yang ngomong gitu ya. Di sini Korea kere, di sini nyari numpang uang, nyari makan di sini. Bener. Jangan banyak gaya. Gimana tanggapan lu tuh? Padahal nih aku mau meluruskan, bapaknya punya pabrik besar banget. Iya, makanya lu tajir bro di Korea bro. Papa saya, bukan saya. Iya kan warisannya ke lu. Enggak, warisannya enggak ke saya. Kenapa? Ke sosial. Papa udah bilang kalau papa udah nggak ada buat panti asuhan dan lain-lain. Siapa nama papa bro? Nggak usah ngomong bro. Mr. Lee juga. Bagi om dikit aja. Mr. Lee. Ini Adita Herli. Anakmu from Indonesia. Demi mau ganti marga ya. Bagusnya. Adita Herli. Kayak gitu. Bilang nggak ada kerjaan, betul. Saya dulu di Korea belum sempat kerja, saya udah pindah sini. Setelah wajib militer, saya pindah sini. Oh, sempat wajib militer? Wajib militer. Untung ya gue ladenin kemarin. Jangan. Seru loh, Pak. Masalahmu apa? Nggak, maunya apa? Maunya apa? Gitu. Tapi saya bakal dia waktu itu kejadian, saya cuma pengen megangin Lee doang. Oh dia nggak mungkin ladenin, dia pikir apa sih gitu. Saya mau bikin prasetyo aja takut mau kabur Pak. Ini dulu main tinju aja, tukang langgang dia kemana-mana. Gimana kalau nggak pakai sarung tinju ini? Tapi dia, masya Allah ya, dia self controlnya tinggi banget. Dia ya udah dia cuma ngajak ngobrol aja. Dan ini adalah wujud kedewasaan Lee, karena kalau Lee yang beberapa tahun lalu banyak kan waktu itu ada yang komen, Lee memang gitu sering berantem, ada yang komen. Gue pernah denger lu katanya di rumah, oh bapaknya marah-marah terus dong. Ya gue juga di rumah marah-marah kalau misalnya lagi ada nertibkan nih, kita kan ya itu natural aja sih sebenarnya. Kemarin tuh memang jujur ya miskom aja sih. Saya mungkin terlalu baper kok. Bener kok. Pas saya nonton akhirnya saya nonton full kan. Oh iya ya. Cuman akhirnya saya bilang, ada hikmah. Kita jadi ya udah kita edukasi bahwasanya nggak harus ngomong kotor untuk mengentertain orang gitu loh. Nah, Bang Aldi kan bukan cuma satu doang pernah konflik. Selain sama Lee, pernah ada yang lain-lain juga. Oh ya, sama diri saya sih konflik kok. Kalau itu semua orang sama bro. Suka berantem sendiri ya? Iya, mau kaca. Maksud lo apa? Enggak kelar-kelar. Diam aja.
Nah itu kenapa sering ribut sih Bang Aldi? Siapa sebut nama siapa? Bang Deddy Corbuzier. Iya. Oh, saya ngajak debat. Bukan ribut kalau itu debat. Kok saya ribut sama Vicky Prasetyo aja kabur dari ring. Berarti saya nggak pernah ngajak ribut orang kok. Terus sama Irfan Hakim ya kalau nggak salah. Iya. Iya. Oh itu debat juga. Oke, sama Bang Ramzi debat juga. Itu kenapa sih? Enggak, soalnya banyak orang bilang kan debatnya banyak. Iya. Mau bilang orang bilang berantem, debat sama lah. Tapi gara-gara itu kan viral naik. Jadi memang sengaja cari itu katanya kan banyak pansos. Memang ini kayak gini nih. Aku susah ngomongnya. Bener. Orang BU oh yang saya viral. Jujur saya lebih suka kayak gini nih. Kenapa sering ribut begitu Bang Aldi? Loh, Pak Arteria Dahlan sama Pak Mahfud MD aja juga ribut direkam tuh viral. Iya. Boleh ribut, jangan lama-lama. Saya sama istri saya ribut, kok sama istri ribut nggak? Sering Nggak mau muat ribut nggak? Oh, gak lipat lagi berantem. Itu kan, ya udah. Tapi yang penting kita kelarin. Biar ada. Kalau menurut Li kenapa Li? Kan kamu salah satu yang pernah berkonflik lah sama Aldi, atau debat atau apa lagi. Gimana Bro Nani? Kayak gini, sebenarnya kalau masalah debat, kalau sesuai dia ngomong debat, pasti jalur misalkan, ayo kalian debat, misalkan ditaruh di satu tempat, bener, kan debat. Tapi kalau masalah berantem, orangnya belum paham personalitinya dia. Sekarang karena aku udah paham, dia ngomong begini, aku maklum. Kayak kemarin tanya Pak BU, tadi kan aku bingung. Ini kamu datang ke acara aku, ngomongnya kayak kamu misalkan jutaan orang di luar janda, kamu diapain? Tak nikahin semua. Masa satu punya kita bisa sempurna semua kan nggak mungkin ya. Kayak gitu maksudnya dia bercanda, akunya nggak nyampe dan belum paham personalitinya dia. Nah sekarang karena udah paham, nggak jadi berantem. Jadi orang miskomunikasi karena belum paham dirinya dia. Belum paham Aldi Taher. Yes. Yang lucu dia Pak. Dia aja belum paham sama Aldi Taher ya. Saya aja nggak paham sama diri saya Pak. Enggak, yang lucu gini. Sampai Pras Teguh loh, ada Pras Teguh tuh YouTuber sama stand up. Silly ini nggak sabar kan? Iya, ya benar-benar nggak kurang sabar. Bro, gimana cara menangani janda di Indonesia kan banyak perceraian? Ya nikahin bro. Maksud, yuk ya nikahin. Terus kalau semuanya ada jutaan orang nikahin, itu kenapa ditanyain sama dia? Maksud saya nikahin bukan saya aja, saya misalkan nikahin. Enggak, waktu itu kan ngomongnya Bang Aldi yang mau nikahin semua. Iya. Bukan, karena dia mancing. Revisi sekarang dong. Karena dia mancing. Enggak, karena aku cecer, dia mungkin dia bilang hati netizen nih kalau kayak Oh gini. enggak. Iya sih. Ya, nah, itu waktu itu kan kenyataan terjadi itu. Karena editornya bukan edit seperti itu. Editornya juga bingung, udah bro semua pada bingung. Maka baca Quran editor, dia nggak bingung. Jadi memang orang nggak paham Aldi Taher aja gitu ya. Tapi kan ada beberapa orang ya, apa host yang pembawa acara yang terkenal apa semua segala macam itu yang kenal sama Aldi bertahun-tahun. Kenal sama benar-benar tahu itu beda loh. Ya. Aku kenal dia lama, tapi nggak tahu personality benernya nggak tahu. Jarang nongkrong, nggak pernah bercanda ya Ki. Ternyata dia nggak suka bercanda. Kan gini, aku meskipun Korofi udah kenal aku lama, Korofi belum tentu tahu kan apa yang aku nggak suka. Makanya kita kemarin sempat 5 bulan nggak ketemu, ya kan? Iya kan? Tapi sekarang lebih tahu. Kayak Aldi, aku udah tahu tidak akan ngomong depan dia kayak gitu. Dia juga tahu aku gampang misalnya sensi. Jadi Aldi Taher baik apa enggak? Dia apa? Baik atau enggak? Kalau dia nggak baik, dia nggak mungkin buat istri sama anak dia kerja keras kayak gini. Wah. Kalau itu Lu kan juga begitu bro. kalau family man aku tahu. Gua respect. Dia mau bilang depan gayanya begini apa, tapi buat siapa? Istri anak kan. Popok anak. Aldi Taher gila atau jenius? Dia justru orang begini, bukan gila. Dia justru jenius. Jadi menurut Lee Jong Un ini No, jenius. I'm BU. Lu ngomong begitu, setuju. Gua juga sama, BU. Gara-gara itu jahe merah. Ayo minum jahe merah. Taruh lagi, yang rapi. Yang rapi. Takut di cancel sama klien, yang rapi. Oke, sekarang Aldi Taher, Ya. Lee Jong Un tuh gimana orangnya? Pak, Kenapa waktu itu kamu marah? manusia biasa Apa karena Pak. lagi mumet aja atau lagi Bukan. apa? Lagi baper lah. Jadi menurut Aldi Taher seorang Lee Jong Un tuh gimana? Loh, perdebatan itu nggak boleh nyerang personal Pak. Ya. Jadi secara pribadi itu perdebatannya mengenai suatu kejadian aja. Yes. Bukan menyerang pribadi Lee Jong Un. Dan kita nggak ada lapor-laporan polisi. Kita juga nauzubillah yang nggak ada pukul-pukulan. Ya pure debat aja. Dan kita ini kan laki-laki dewasa ya, dan ya udah intinya kan boleh berdebat. Setelah itu ya walaupun baper ya bro ya, walaupun kita benar-benar emosi dua-duanya, saling minta maaf. Dia juga minta maaf, saya minta maaf, saling udah kan pelukan di bawah. Ada nggak yang nggak maaf-maafan sama Bang Aldi? Ada, belum maafan. Siapa? Anda Pak.
Udah jangan pancing-pancing, Pak. Itu sampai sekarang belum maaf-maafan. Saya minta maaf duluan nih. Suatu saat saya pengen pelukan sama dia. Ya termasuk Bang Deddy Corbuzier juga. Bang Deddy Corbuzier itu sebenarnya nggak ada masalah kan? Lah, dia masih di dunia, Pak. Belum di surga. Banyak masalah ya, Pak. Bukan sama bro nggak ada masalah kan? Jangan nanya saya dong, nyanyi dia dong. Saya sih nggak ada masalah. Kalau Bang Aldi anytime di Saya tolong Bang Deddy undang saya dong ke close the door dong. Ke rumahnya kayak atau kemana lah gitu. Kesini lah Bang Deddy lah, ngobrol bertiga lah. Sekarang kan Bang Ada Aldi Jaya Merah juga nih, Aima. diundang di channel-channel macam-macam gitu-gitu. Gini Pak, ribut boleh, cuma jangan lama-lama. Tuhan marah kalau kita lama-lama ribut, termasuk rumah tangga bro. Benar. Kita ribut sama istri, lama diem-dieman. Rezeki menjauh. Saya malah langsung kelar di bawah, habis ribut di sini, ruangannya di sono. Pas di bawah bro, sorry ya bro, ya gue juga bro, gue nggak bisa ngimbangin lo, gue juga kayak terlalu baper bro, maaf ya bro pelukan. Udah, makanya Tuhan nggak bisa dikelabui saya bilang. Banyak orang mungkin nyeting ya bro ya, dia marah beneran nih, ya toto viral nih, dilanjutin terus, Tuhan marah, rezeki akan menjauh nih, rezeki datang nih, tuh, karena kita maaf-maafkan kan. Menarik yang tadi Li bilang jenius Aldi Taher. Jadi benar dia jenius. Gini kalau Bahwa ini refleksnya dia untuk mendatangkan. Gini, jenius itu bisa ada dua hal, bisa dibikin, baru dari dirinya. Kalau bikin, suatu hari pasti expire. Iya. Kalau dari dirinya Boring sendiri, orang. kita nggak tahu sampai dia personalnya kayak gini ya akan terus dong. Insya Allah. Dan saya ini muridnya Vicky Prasetyo Pak. Kalau Vicky Prasetyo jenius apa dia ada dari dua yang tadi? Vicky Prasetyo mah. Katanya kata-kata baik, jangan kata-kata kasar. Kita kan mau kasih contoh yang baik. Di editnya nih. Enggak jangan. Tolol tuh lol, terlalu menghibur. Tuh LOL gitu. Yes. Untung loh, kita udah nggak baper-baperan loh. Untung nemu gue jawabannya. Alhamdulillah. Oke, Li, jadi memang walaupun keluar dari mulut Bang Aldi Taher dengan cara yang unik, sebenarnya ada poin-poin yang bisa diambil. Betul, kalau Jujur gue mau nyampe ini yang masalah bahasa itu tadi ya, bahasa saya nggak mau nyebut ya, bahasa kasar. Jangan nyebut, silakan, lebih baik jangan. Intinya gini, saya waktu itu di set itu saya nyangka itu ke saya. kirain ke dia. Iya, itu yang bikin saya. Oke, mau dilanjutkan ke terus bahwa sebaiknya nggak semua orang nggak ngomong atau ada konteks tertentu aja? Menurut Anda? Kalau saya? Ya, secara dunia entertain, dunia publik, manusia seharusnya. Kalau saya masih dalam konteks bercanda ya jelas nih ketahuan misalnya, aduh capek banget nih gue nih anjay misalnya gitu misalnya. Kalau gitu. bercanda boleh ya. Mungkin saya masih bisa. Tapi masalahnya gini, pas bercandaannya orangnya Korofi, terima. bercandaan aku, bercandanya dia beda. Nah aku di situ belajar, itu bercandaan aku, Korofi pasti tahu. Semua orang kru, bahkan aku kadang-kadang mereka tahu, mereka ketawa, tapi dia tersinggung. Berarti apa? Belum tentu semua bercandaan itu bisa dicandain. Itu pelajaran buat saya juga loh, bener. Itu kita harus hati-hati. Makanya kalau nggak ada bahasa itu kan lebih aman gitu loh. Jadi kita bertiga berusaha nih. Berusaha harus semaksimal. Kan kadang manusia namanya tempatnya banyak salah, kadang-kadang keselip, ngomong Betul. mungkin. Kalaupun tapi udah kita terjadi, berusaha. kalaupun terjadi jangan lupa minta maaf. Iya. Karena memang manusia nggak luput dari hilaf kan. Benar, itu benar. Tidak clear semua nih ya. Belum. Belum. Benar. Mau diperpanjang. Kalau aku bilang sudah berantemnya udah. Kalau belum apa? Belum lanjut. Belum. Iklan. Jahe merah. Tunggu Jangan lupa tungguin iklan Indonesia Korea. Jahe merah ayam. Yang paling pas nih ya, ada unsur Koreanya. Lo jarang loh artis-artis se-ekstrim begini. Sekali lagi. Jahe merah. Ayam. Ini menunjukkan tingkat butuh uangnya ya. Yang rapi-rapi. Iya, BU-nya. Kita nggak tahu rezeki kapan datang. Belum tentu hari ini. Besok. Yang rapi sebenarnya. Aldi tuh salah satu yang ini ya. Jadi waktu itu kita bikin podcast, dia pakai baju Lemonilo gitu ya. Iya. Ketinggalan gimana baju itu? Ada ya. Terus Bang Ali apa istilahnya dengan senang hati aja nggak apa-apa lah, ya udahlah ada branding dikit-dikit. Gini kok. Kita hitung-hitung nolong orang, mungkin dia punya pabrik banyak karyawannya ya kan. Saya sering podcast. Ya, pokoknya saya cinta Aqua, Lemon Minerale, teh botol Sostro. Kok Sudah brandnya gede semua ya Pak ya? Iya. Saya juga mau kayak brand. makanya aku kenapa sebut itu, mereka punya karyawan, mereka laris bisa gaji karyawan, buka lapangan kerja, ya kan? Pokoknya jangan lupa beli geprek bensu. Saya juga suka. Kadang-kadang saya nikah yang endorse geprek bensu loh. Karuben.
Takut dia ngomong, kenapa harus gebek bensu? Wah, kayak kompetitor nih. Nah, dia best friend-nya. Iya, kenapa? Baik, guru aku. Coba jangan lupa makan. Dia pregnancy. Jahat. Dari ayam pindah pizzaan. Aku sering teleponan pagi-pagi sama Aldi Taher. Sejam teleponnya, Pak. 1 jam teleponan. Waduh, Dengerin pacar dia. kalah ya. Dia ngotbahin aku. Oke. Bukan khotbah ya, mungkin apa? Saling kasih masukan. Saling sharing. Sharing. Buat teman-teman saya, teman Nasrani, teman Buddha, Hindu ya, teman Nasrani kembali ke gereja, dekat sama Tuhan. Yang Hindu juga, yang Buddha juga, yang Islam kembali ke masjid. Jadi intinya gini, si Koko teman pagi, beliau cerita, "Yudi, aku udah lama gak ke gereja kok. Udah kok, stop tuh klub malam Koko yang ada mirasnya." Dia doang loh yang ngomong. Oke. Pertama kali aku denger ya, dia lagi nyanyi di tempat aku, terus dia ngomong, "Aku haram." Gue nyanyi di klub malam, miras haram. Udah langsung, Tapi kan di sana kan nggak semua miras ya. Makanan boleh dong, makanan aman ya. Makanan aman. Tapi reaksi saya pertama kali kan, aduh kenapa nih gitu. Cuman kalau Bibir yang diomongin bener juga. Itu mau ngelawan ngomong apa? Istri aku bingung. Kan waktu itu aku speakerphone. Karena baru bangun segala macam sambil megang anak itu kan speakerphone. Aldi Taher ngasih masukan, khotbahin lah istilahnya. Maaf ya. Khotbahin gitu. Terus, lu kok dengerin khotbah dari Aldi Taher gitu? Lah banyak banget yang bener gitu. Maksudnya kalau kita melupakan sosoknya, melupakan cara penyampaiannya, kata-kata yang disampaikan kan bener. Jangan lihat siapa yang berbicara. Iya. Tapi Kata-katanya. lihat siapa yang bicara. Bener, soalnya mau anak kecil, mau baby, mau kasarannya mau orang tua, siapapun, jangan dengerin orangnya, isinya. Semua netizen nggak ada yang tahu. 1 hari setelah Lee Jong Un sama Aldi konflik, dia telepon aku. Li, Bukan. Dia samperin langsung aku. datang. Mau ketemu, aku pikir kenapa nih mampus nih gitu kan? Dia pikir aku marah. Aku pikir aku dijebak sama dia. Iya. Dia Aku pikir settingan loh, bro. Taunya Kan nggak ada settingan kan? Nggak ada. Akhirnya Rofi, emang itu prank ya? Dia tanya. Enggak, itu benar-benar nggak ada settingan. Orang gua juga serem, maksudnya serem kalau terjadi konflik fisik kan. Terus aku bilang, atau dia ngomong apa? Aku salah apa? Mau belajar dia. Nah, aku bilang, aku awalnya obrol sama Rofi, emang aku salah apa ya? Dia pikir aku masih marah. Oke. Terus dia Kita udah minta maaf duluan aja sebelumnya. Terus aku bilang, Bikin Korea enggak. bikin jalan susah ya. Aku merasa aku ini salah, makanya aku minta dibenerin. Oke. Bener. Waktu itu aku langsung ngomong gitu. Ini makanya ini cocok nih jadi presiden Korea nih. Jangan. Korea Utara. Nggak sanggup. Korea Nggak Utara. sanggup. Ini Nggak Korea sanggup. Utara aja kayaknya nih sebaiknya. Korea Selatan, Pak. Selatan. Jangan Korea Utara loh. Ini bener-bener. Dia datang. Gak ada yang tahu kalau Tuhan berkehendak jadi presiden Korea. Luar biasa itu. Bisa presiden. Ya, bener presiden. Jadi kalau aku jadi presiden Aku menteri ya. di Korea masuk apa? Jahe merah. Ahema. Oke. Masuk gitu. Sekali lagi Tapi kan? aku angkat topi bener-bener, walaupun kalau sekarang botak ya bahaya. Dia itu Tapi udah bener-bener, angkat ya dia. dia bener-bener nanya, bukan mau berantem, bukan mau apa, salah aku Kok dia apa. udah mateng kok, dia udah mateng. Dia udah mateng dan makanya di saat gue turun, brother sorry ya. Aku juga ya brother sorry ya. Kita ngobrol panjang lama tuh di bawah. Setengah jam lebih. Setengah jam lebih akhirnya. Aku minta maaf ya brother. Aku nggak bisa ngimbangin kayaknya. Enggak bro, kayaknya aku yang baper deh. Boleh cium pipi nggak cium? Sebentar bro. Nih editnya nih, kayak gini. Jangan dong. Jangan, persaudaraan. Saya cium pipi itu juga kalau di gedung DPR RI ketemu cipika-cipiki sama aja. Iya, cipika-cipiki. Cium pipi. Jangan. Mungkin apa sedikit lah sumbangan lagu buat dia. Dari hati ya, ini tulus dari hati. Tulus. Kalau penonton harap tunggu sebentar. Maafkanlah aku, brotherly. Aku terlalu egois dan baper. Ku doakan engkau jadi presiden Korea Selatan. Selamat brotherly. Enggak, lanjutin. I love you brotherly, yang ganteng. I love you Jahe Merah AMH. Yes. Mudah-mudahan Aldi Taher dan brotherly iklannya. Bersama Aldi. I love you Koko Rofi. I love you too. I love you Dewi Persik. Oke, udah clear ya netizennya. Yes. Tahu semua karakternya masing-masing, semuanya kita bersaudara, baik dari manapun negaranya, apapun
warna kulitnya yang jelas kita semua sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Enak lu bajingan. Jadi doyan ya. Jangan lupa minum Jahe merah.